Halo guys, lagi bersama gue Bis Brianta Immanuel Stepu. Nah, di video kali ini gue tuh udah bosen ya dengan kehidupan gue ini. Gue udah gak tahu mau ngapain lagi sama COVID. Gila, gue udah beberapa bulan ini, bayangin dari awal COVID sampai sekarang. Yang sekarang mau ke PSBB kedua di Jakarta, kegiatan gue masih gini-gini aja. Bayangin, gue nggak tahu udah mau ngapain. Dan terus akhirnya gue kepikiran, pertama dikasih tau temen sih, kayak tak buat video lagi dong, tak udah nge-vlog aja kegiatan lo di COVID segala macam. Terus kayak gue kepikiran, oh iya bener juga sih, mending gue buat daripada gue juga nggak tahu mau ngapain, kayak gabut-gabutan aja gitu di rumah, cuma kerjanya main game. Kalau nggak main game, makan, tidur, apa segala macam. Aduh, gue juga anjing udah bosen banget gila sama kehidupan gue. Terus akhirnya gue dikasih temen gue, dan akhirnya gue tuh kayak, oh iya gue harus buat video lagi. Dan akhirnya gue kepikiran membuat nge-vlog seharian gue. Itu hal yang simple soalnya, jadi gue kayak oke deh, gue buat aja. Nanti kok nanti sih, di video pertama gue ini, di hari pertama PSBB di Jakarta, gue mau cerita-cerita dikit deh tentang keseharian gue. Nanti di hari-hari berikutnya gue bakal kasih tahu kegiatan gue. Jadi gue spoiler dikit nih, kegiatan gue tuh kalau di rumah biasanya tuh ya, pertama nih kayak ngasih makan ikan, ya kan. Jadi gue di rumah ini karena kemarin corona tuh, gue tuh jadi punya akuarium lagi. Terus melihara banyak ikan, kayak misalnya gue tuh melihara arwana, terus gue melihara lohan, terus gue melihara ikan-ikan gapi, terus banyak nih kayak ikan kecil gitu. Terus akhirnya gue pelihara. Emang deh, gara-gara nonton YouTube tuh ya, gue nggak ngapa-ngapain, gabut, jadi pengennya beli ikan segala macem deh. Tapi sebelum corona gue tuh emang udah punya ikan nih, kayak misalnya gue punya kolam. Nah, kayak di sini tuh ada juga arwana silver gue yang udah gede, yang gue pelihara dari dulu banget. Kira-kira udah 2 tahunan lah ikan ini. Tapi gara-gara corona ikannya jadi nambah banyak banget, gue bohong. Kan ada kolam yang di sini sama kolam yang di atas nih, ya kan. Jadi kolam di atas ini dulunya tuh kayak ikan-ikannya ikan yang cuma supaya buat nggak ada nyamuk doang. Terus sekarang isinya arwana semua. Gila, emang kacau banget. Nanti deh ya di hari berikutnya nih, supaya kalian penasaran, di hari berikutnya gue kasih tahu ikan apa aja yang ada di atas. Pokoknya jadi gila banget deh. Apa-apa tuh pengen beli apa-apa tuh pengen. Oke, kayak saking bosennya gimana sih, gara-gara corona tuh bosennya minta ampun. Jadi mau gak mau tuh kayak harus beli. Dan gue tuh beli di Jatinegara. Kalau gue tuh beli ikan di Jatinegara yang pagi-pagi, yang kayak mulai bukanya tuh jam 1 pagi, jam 12-an sampai jam 5. Nanti gue ceritain juga pas awal corona gue tuh beli ikan apa aja sih. Pokoknya gitu deh, nanti kegiatan gue kasih tahu deh semuanya. Pokoknya gue udah gabut banget ini hidup gue selama corona, dan gue gak tahu mau ngapain. Dan sekarang gue buat video. Yoi gak? Anjir, kenapa gue baru kepikiran sekarang buat video ke vlog ini ya? Gila, ini gara-gara awal PSBB sih, PSBB kedua di Jakarta, dan akhirnya gue buat video lagi. Oke, anjir, kenapa sih baru kepikiran sekarang? Otak gue tuh udah beku nih berapa bulan, gak tahu mau ngapain, gak pernah ngapain gitu loh. Kayak aduh, gabut banget. Gua kuliah online juga gitu-gitu. Udahlah, sekarang kita cerita-cerita aja, oke? Ntar gue taruh dulu kameranya supaya asik kan ngobrol deh. Sabar ya. Nih enaknya gue taruh mana ya? Gue bingung gila nih. Gue mau taruh di mana? Gue ada tripod sih, tapi gue bingung gue mau taruh di mana. Saking udah lama nggak buat video, nggak tahu gue spot-spot yang bagus di rumah ini yang mana. Aduh, di mana ya? Atau gue pegang aja kali ya? Repot juga sih kalau dipegang, nih pegel juga nih tangan nih. Gue taruh mana ya? Kalau taruh sini asik nggak ya? Sabar, sini. Wah, kayak gini cocok nih, gini dong nih. Nah, ya.
Tunggu, gue ganjel dulu nih kamera, oke? Nah, asik nih ya, cakep nih, bisa ngobrol-ngobrol nih. Ini tripod nggak berguna udah, gue ganjel aja nih kamera. Nah, gue cerita nih ya. Jadi kayak corona tuh parah ya, bisa nyebar sampai seluruh dunia gitu. Berarti separah itu ya virusnya nih, nyebarnya dan bahayanya. Dan gara-gara corona tuh merubah hidup gue aja, merubah hidup tai. Enggak sih, maksud gue kayak kebiasaan gue jadi berubah aja. Kayak contohnya kayak gue kuliah harusnya gue biasa bangun pagi jam-jam 7, sekarang gue apa-apa bangun siang mulu. Dan gue mau cerita nih ya, gara-gara jangan kayak gitu cerita ya. Jadi bingung sendiri gue. Jadi gue tuh orang yang tipe apaan sih bangsat bulut. Jadi gue tuh ulang ya. Jadi gue tuh tipe orang yang gampang tidur. Kayak misalnya jam 10 aja gue bisa tidur, jam 9 aja gue bisa tidur. Dan temen-temen gue tuh kayak temen-temen cowok gue tuh udah pada tahu kayak gue tuh gampang tiduran, apalah segala macem, nggak bisa begadang segala macem. Tapi setelah corona ini kayak 3 bulan atau 4 bulan, berapa bulan sih, 4 bulanan lah kalau nggak salah, 4 bulan setelah corona, gue tuh kayak yang apa-apa begadang. Kayak gue merasa hebat banget, gila sekarang gue bisa begadang. Berarti gitu. Jadi awalnya tuh gue kayak apa sih anjing, gue bingung mau ngomong apaan. Jadi gue kayak awal itu tidur jam 1. Jadi jam 1 gue tuh gue mau cerita banyak banget pikiran gue nih, otak gue udah aneh banget. Aduh nih ini rambut gue jadi panjang banget, jadi gondrong gini. Tapi negatif tuh kan gue otak gue udah tahu dah. Jadi gara-gara rambut panjang gue juga jadi banyak jerawat nih. Yang gue bingung tuh rambut emang ngaruh sih setahu gue sama jerawat, tapi gara-gara begadang katanya juga jadi ngaruh juga gitu. Jadi ada banyak jerawat nih sini nih. Oke, lanjut ke topik yang tadi. Di begadang, nah jadi gue punya 2 abang gue yang kedua-duanya sih suka begadang kan, dan gue ini tipe yang selalu tidur mulu. Terus gara-gara corona gue jadi ikut-ikutan lah begadang. Awalnya begadang gara-gara main game ya kan, main GTA online, main PB, main Valorant gitu-gitulah pokoknya kan. Terus lama-lama gue kayak saking udah nggak tahu ya, mungkin ya hidup gue nggak tahu mau ngapain kali ya. Terus kayak udahlah gue begadang aja lah, gue main segala macam bla bla bla. Ternyata karena gue keseringan begadang, hidup gue jadi berubah. Apa-apa gue tidur tuh jam 4, jam 5, paling cepet tuh jam 3. Bayangin, sekarang hidup gue udah berubah banget. Dan gue kalau bangun itu tuh sekarang yang biasanya nggak bangun tuh gue dulu ya paling lama jam 9, paling lama jam 9 pagi. Dan itu udah kayak kesiangan banget bagi hidup gue dulu ya, karena gara-gara begadang ini gila gue bangun jam 11, jam 12. Dan paling parah nih hari ini ya, gue bangun jam 1:30. Gila ya, parah banget. Ini siang nih ya. Ini hari awal PSBB tanggal 14 ya, tanggal 14 dan hari ini ya. Dan gue mikir karena gue begadang mungkin ada efeknya. Mata gue yang ini, di bawah gue ini tuh jadi warna hitam gitu. Ya gue tahu nggak penting, tapi gue ceritain ya, daripada gue gabut hidup gue, mending gue buat video aja kan. Video pertama gue selama corona ini asik. Jadi tuh sebelum corona gue tuh pernah juga dikasih tau tak buat video lagi dong. Tapi gue kayak kepikiran kayak buat video apa ya. Gue soalnya orangnya ribet dah kalau buat video tuh kayak harus ada ini segala macem. Dan akhirnya gue kayak yang ini dikasih tau temen gue, kayak temen gue bilang kayak udah vlog aja, vlog lo corona. Dan kayak omongan tuh kayak simpel banget. Dan gue pikir
ya nggak perlu sih gue buat video yang bagus-bagus kayak lampu segala macam, kayak ya udah lu apa adanya aja buat video, ya udah. Tapi gue tercipta sekarang karena nggak susah, nggak ribet, gampang gitu loh buatnya. Terus gue akhirnya buat, dan gue akan sih ini, dan gue jadi kayak banyak pikir gitu, kayak banyak pikiran, kayak ke bawah tidur juga tuh, kayak nih nanti nih setelah ini nanti buat ini aja kegiatan lo hari ini, hari pertama lo tuh lo kayak cuma cerita aja segala macam gitu deh pokoknya. Kalau kalian gimana sih kalau corona? Kalau gue sih jujur aja hidup gue tuh kayak gabut banget ya, soalnya gue tuh nggak kerja, gue tuh belum kerja, gue masih kuliah, pengen sih kerja tapi ya gitu, gue nggak tahu harus kerja di mana. Teman-teman gue udah pada ada yang kerja gitu loh, kadang gue pengen kerja tapi kalau gue kuliah jadi repot juga, tapi pengen kerja tapi nggak punya pengalaman, tapi pengen kerja tapi kerja itu harus ada pengalaman. Ya gue mau kerja supaya dapat pengalaman, apa sih pokoknya gitu dah. Gue soalnya tuh dulu ya, bukan dulu sih, dari zaman gue SMA ya, gue tuh mikir, gue tuh pengen ini udah topik gue curhat ya, udah topik gue curhat. Itu pas SMA tuh pengen banget sebenarnya, kayak gue tuh sukses muda, pas masih muda gue udah punya rumah sendiri, udah punya mobil impian sendiri. Kayak yang waktu itu video gue yang impian-impian gue yang ada di buku note gue itu tuh, buku kuliah gue itu. Nah itu kayak misalnya punya rumah, punya mobil impian gue, impian masih muda ya. Jadi tuh gue punya mobil impian di saat muda, dan di saat nanti gue sudah mulai bapak-bapak gitu, gue udah punya impian gue sendiri tuh di situ. Tapi sampai sekarang saya belum bekerja. Ya udahlah ya, itu mungkin rencana Tuhan, semoga terkabul. Gue bakal berusaha sih, tapi sampai sekarang gue emang belum bekerja. Tapi ya udahlah, semoga nanti gue bisa kerja dan bisa mewujudkan mimpi gue sih. Aduh, ini rambut udah panjang banget ya guys ya, udah parah banget ya. Jadi dulu tuh gue inget banget temen-temen gue pada gondrong. Ini sebenarnya jatuh gondrong atau enggak sih gue nggak tahu lah, pokoknya rambut panjang. Ini temen gue tuh rambut panjang, terus kayak gue tuh liat temen gue kayak ngapain sih rambutnya panjang-panjang, kayak pada nggak takut jerawatan apa segala macam bla bla bla, kalau gue mikir gitu. Terus kayak akhirnya gara-gara corona ini, mungkin karena takut juga pertama nih ya, takut juga ke tempat potong rambutnya, terus kedua kayak mikir kayak gue coba aja kali ya rambut gue jadi panjang atau gondrongan. Tapi gue pikir kayak nanti gue jerawatan, terus kayak bodo amat lah, lagi pula corona siapa juga nih yang mau ngeliatin ya kan, mikir gitu. Ya udahlah, gue akhirnya nggak gue potong-potong rambut ini rambut dari awal corona itu sepanjang ini nih. Ya kalian tulis di kolom komentar bagaimana rambut gue, oke? Cocokan yang rambut gue panjang ini atau yang sebelum-sebelumnya, oke? Kalian komen. Ini. Tapi ribet sih, gue akuin deh ribet. Gue kalau rambut panjang ini apa-apa tuh turun, dan kalau rambut ini turun kayak gini, itulah penyebab terjadinya jerawat. Nah, makanya itu gue harus sering-sering kayak gini. Dan gue biasa pakai bando sih, pakai bando atau enggak pakai tali apa sih tuh, pokoknya yang buat ngikat rambut. Ngikat rambut, udah ikat rambut terus gue ke belakang gini, kayak mana sih liatnya ini, pokoknya nanti ada cabang ininya lah gitu teman-teman. Ini jujur, ini muka gue bener baru bangun tidur, belum cuci muka, belum sikat gigi, belum segala macem. Ini muka gue, ini real muka gue bodo amat, kayak muka lu gini banget sih bangun tidur, bodo amat. Nah, ini vlog kehidupan gue anjing, bangun tidur langsung buat video. Cerita apa lagi nih ya guys ya. Oh iya, kita cerita
tentang kuliah online. Oh bukan gitu, kita cerita nilai gua pada saat kuliah online. Nah, cakep nih. Jadi pada saat gua kuliah online, gue mengakui bahwa bagi gua kuliah online itu sangat menyenangkan. Pertama, dosen tidak terlalu mengawasi. Jadi kalau di kampus gua tuh jarang banget yang namanya buka webcam yang kamera itu, dan paling cuman harus ngomong aja gitu kadang kalau di absen ya kan. Terus setelah itu banyak tuh kan kayak tugas segala macem, dan enaknya kuliah online tuh gue tuh, wih, I'm the boss man. Gue tuh kayak gila, cuma duduk di depan komputer, tapi gue tetap di depan komputer duduk ya kan, santuy gitu kan kayak bos. Terus kayak, hei, jawaban mana, jawaban ini, jawaban aja. Ya pokoknya terima beres banget dah kalau kuliah online. Terus kayak udah dikirim. Dan enaknya juga kalau di kampus gue tuh nggak lama, maksudnya kok nggak lama sih, kayak lama gitu kalau ngumpulin tugasnya, kayak kasih waktu. Jadi nggak, kadang tuh nggak sesuai dengan jam pelajaran, kayak ini jam pelajaran di sini 3 jam, tapi nanti lu ngumpulin nanti boleh sampai malam. Jadi kayak lebih banyak waktu, dan gue bisa peluang untuk nyontek, kayak bukan nyontek sih, kayak dapat jawaban dari teman. Bukan nyontek itu kayak dia tidak tahu saya contek gitu. Itu contek namanya. Kalau gue dapat jawaban dari teman, apa ya namanya, gue nggak tahu deh tuh, nyalin kali ya, nggak ngerti deh pokoknya gitu. Terus udahlah tugas segala macam, dan akhirnya kita menuju UTS dulu, menuju TS. Dan satu tes jujurnya gue sebenernya juga takut tuh kan, takutnya tugas gue bagus, UTS gue jelek kan mampus juga nilai gue kan. Terus akhirnya udahlah UTS, dan gue akan dan gue tetap berusaha menyalin pertemuan. Akhirnya satu tes pun gue tuh mendapatkan jawaban dari teman-teman gue, karena teman-teman gue ini enak. Karena jadi dulu pas semester, jadi ini ngomongin pas semester gue 2 ya, pas gue udah semester 2, sorry tadi gue nggak ngomong semester 2. Teman-teman gue ini satu kelas, dan satu kelas ini sama persis kelasnya sama yang waktu gue semester 1. Jadi kayak udah teman kenal lah ya kan, hampir setahun. Jadi gue tuh kayak nanya apa-apa jadi gampang juga. Terus udah segala macam gue kira dapet jawaban UTS. Wah, akhirnya UTS mendapatkan jawaban dari teman saya yang pintar. Oke kan, udah singkat cerita kayak udah di akhir UTS loh, pas nilai UTS saya 9 semua. Mimpi apa? Oke, gila banget dah, nilai UTS gue tuh bagus semua. Kayak saya tidak pernah mendapatkan nilai ini. IP saya kecil semester 1, tapi kalian lihat semester 2 IP saya tinggi selangit. Oke, terus lanjut ke UAS ya kan. Jadi sebelum UAS tuh kayak kas lagi, kayak ada tugas segala macam, ya sama lah gue nanya temen segala macam. Terus datanglah UAS ya kan. Singkat cerita tuh datanglah UAS, dan gue belajar cara untuk punya teman ya. Nggak lucu banget bangsa, gak ada teman. Oke, udahlah pas UAS terus kembali lagi gue nanya teman. Oh iya, dan di sini gue pengen ngasih tahu kalau UAS di kampus gue tuh enaknya gini. Kayak lu mulai tuh jam setengah 8 setengah 9 ya, itu anggap aja jam 8 deh, jam 8. Dan itu kalau biasanya tuh kayak temen gue ada juga yang kampus lain jam 8 kelar ya, kayak lo kuliah biasa, kayak cuman dikasih waktu 3 jam kan segala macem atau berapa jam. Dan kalau kampus gue itu tuh enak, dia tuh kasih waktu tuh lama banget, kayak misalnya dari jam 8 selesai sampai setengah 4, bayangin.
Bayangin berapa lamanya itu, dan banyak waktu untuk gua, orang-orang kayak gua nih, orang-orang kayak gua mendapatkan jawaban dari teman-teman saya yang pintar. Ini teman gue juga nonton, gua ngomong lagi ya, jauh jantan pengajar yang memanfaatkan, bukan memanfaatkan teman-temanku tercinta yang kusayangi. Kalian tuh sangat pintar. Bagilah jawaban kalian kepada saya supaya kalian mendapatkan pahala, mendapatkan karunia dari Tuhan, supaya kalian semakin pintar. Bantulah saya yang kurang pintar, nanti kelebihan saya bantu juga ke kalian. Seperti itu konsep bisnis dari Old Store Revo. Nah itulah pokoknya. Dan lanjutlah pada uas gue segala macam bla bla bla. Akhirnya singkat cerita, gue tuh udah kelar lah semuanya kan, di semester 2 tuh udah kelar. Dan akhir pengumuman nilai, pas sudah pengumuman nilai, inilah hari dimana saya merasa sangat pintar. Gue gak mau ngasih tahu nilai gue, tapi gue bakal ngasih tahu IP gue. Tiba-tiba saat seperti bokap gue nanti tahu nanti. Wah, males gue ngomong nanti, tahu kan ini tahuan nih nyontek kan ini. Sudah menjauh. Oke. Jadi ngomong setelah pengumuman nilai, saya sangat bangga dengan diri saya. Tau nggak IP gue berapa? 3,7. Gila. IP gue 3,7 teman-teman. IP tertinggi gue. Gue ngerti lagi tuh kayak mimpi gue. IP gue 3,7 cuy. Bayangin. IP semester 1 saya tidak sampai 2. Dan IP gua semester 2 3,7, naik drastis statistikanya. Dosen pun bingung kenapa nilai saya bisa seperti itu. Ini bukan cuma gua doang, kayak temen gua yang hampir sama seperti gua juga bangga dengan nilai dia. Saya suka kelas online. Tapi emang kayak negatifnya tuh, kayak bukan negatif, kayak jeleknya, jujur aja nih ya, gue tuh kayak jadi kurang ngerti, kurang paham sama pelajarannya. Jadi kayak dosen tuh nerangin di kelas online, gue tuh juga kurang paham sebenarnya. Jadi ya gitu, cuman tatap muka, terus dosen nerangin. Jujur aja deh, kalau gue ya kelas online, dosen nerangin segala macem, gue tuh main game aja. Ini nih Zoom nih Zoom ya kan, lo tinggal alt tab ke aplikasi lain, atau Google Classroom lo tinggal alt tab ke aplikasi lain. Ya udah nih, selesai nih, suara dosen tetap kedengaran. Jadi kalau lo ketahuan mau di absen kayak pertama Rizky, kedua Bianta, oh siap bu hadir, nah, kan kayak gitu enak. Udah makanya menurut gue tuh kayak aduh, kelas online tuh kalau menurut gue buat orang yang emang rajin buat segala macam, kayak menurut gue tuh kayak nggak efektif sih menurut gue. Karena lu tuh bisa melakukan apapun selain lu sudah membuka aplikasi yang kelas online lo itu, dan lu bisa membuka aplikasi lain juga. Menurut gue kayak lu tuh nggak bakal konsen. Kayak anggapnya kayak lu di kelas nih, kalau ini anggapnya kayak misalnya lu udah masuk kuliah, kayak lu tuh di kelas, tapi pas di jam di kelas itu lu tuh kayak cuman main handphone doang, nggak fokus ke dosen nerangin. Kayak gitu lah kurang lebih. Maka dari itu kayak menurut gue ini sih kurang efektif kalau buat gue. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya kata orang lain, kan mungkin ada juga yang kayak fokus banget gitu, tetap belajar segala macam ya kan. Kalau gue menurut gue kurang efektif gitu sih. Cerita apa lagi ya, sepertinya berarti sudah lama kayaknya cerita gue di awal PSBB kali ini. Segitu aja deh.
Nanti kalau kepanjangan, konten berikutnya tidak ada. Oke, jadi gitu pokoknya nanti konten gue berikutnya di hari besok gue bakal kasih tau kegiatan gue selama corona ini. Jadi gitu. Kalau nanti kalian mau gue cerita lagi, kalian komen aja di bawah. Oke, kalian komen gitu lah. Oke, besok gue bakal cerita bakal kasih tau kegiatan gue selama PSBB. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton ya video vlog awal PSBB gue, kegabutan gue, dan cerita pengalaman gue tentang kuliah online. Kalian tulis di kalian tulis di kolom komentar bagaimana vlog gue kali ini, atau membosankan atau tidak. Menurut gue sih ini gue mencurahkan hati gue, mencurhatkan semuanya kepada kalian yang nonton karena kegabutan gue di corona ini. Ini dia sekian cerita gue pada hari ini. Kalian jangan lupa untuk subscribe kalau memang kalian suka. Jangan lupa juga di like kalau memang kalian suka. Oke, sekian dari gua, Brian Taimur cabut. Gitu everyone, bye bye. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.